Perkenalkan, nama saya Lita. Saya akan mempresentasikan hasil laporan ujian tengah semester pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Mayoritas wajib pajak Indonesia mengatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang menakutkan. Namun apabila sebagai wajib pajak telah melaksanakan semua kewajiban pajak dengan benar dan mengikuti aturan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pajak bukanlah sesuatu yang menakutkan atau bukan merupakan sesuatu yang patut dihindari. Indonesia menerapkan sistem pajak self-assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan juga melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan self-assessment dapat dilaksanakan dengan baik, juga benar, apabila wajib pajaknya memiliki pengetahuan yang baik dan juga kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajibannya. Secara alur, pemeriksaan pajak adalah bagian akhir dari proses perpajakan untuk memastikan apakah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Apabila kantor pajak menemukan indikasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang tidak benar, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak. Di sisi lain, pemeriksaan pajak merupakan salah satu kewajiban kantor pajak yang menjalankan tugasnya. Pemeriksaan yang dilakukan tentunya memiliki indikasi kesalahan dalam perpajakan. Pembuktian atas kesalahan tersebut dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pajak secara kantor maupun lapangan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau UKUP Pasal 1 Ayat 5, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengimpun dan pengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada Peraturan Menteri Keuangan PMK 17, PMK 03 tahun 2013 dan PMK 184 PMK .03 tahun 2015 menambahkan definisi pemeriksaan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Peraturan mengenai tata cara pemeriksaan dimuat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 dengan tentang tata cara pemeriksaan yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 PMK 03 2015. Adapun dasar-dasar pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Pasal 4 Ayat 1 Tahun 2019, pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 UU KUP. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2009 mengatakan, pemeriksaan untuk penguji kepatuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau SPT yang menyatakan lebih bayar, selain mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT yang menyatakan rugi, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, dan akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan dikarenakan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Juga ada wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Atau juga wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Adapun tujuan pemeriksaan pajak, yaitu tujuan pemeriksaan pajak ditegaskan dalam penjelasan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 2 Ayat 1 Keputusan dan atau Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 625 yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut. Pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya adalah proses tahapan pemeriksaan pajak. Yang pertama adalah penugasan atau persetujuan atau instruksi pemeriksaan. Petugas pajak akan mulai melakukan pemeriksaan apabila ada penugasan atau persetujuan atau instruksi untuk pemeriksaan tersebut.
Instruksi dilakukan setelah menemukan indikasi atau kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Yang kedua ada perencanaan, pemeriksaan, dan audit program. Perencanaan pemeriksaan meliputi petugas pajak terlebih dahulu melakukan persiapan pemeriksaan agar dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mempelajari berkas atau data seperti SPT dan laporan keuangan, melakukan perbandingan laporan keuangan dengan tahun-tahun sebelumnya, melakukan analisis rasio antara lain rasio rentabilitas ekonomis, yaitu perbandingan antara pendapatan setelah dikurangi pajak dengan investasi untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman. Yang kedua ada rasio inventory turnover, yaitu perbandingan antara harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata untuk mengetahui ketepatan peredaran barang supaya dapat menilai kewajaran penjualan. Yang ketiga adalah rasio antara piutang dengan penjualan kredit, yaitu adalah perbandingan antara pelunasan piutang dagang dengan jumlah penjualan kredit yang terjadi untuk meneliti kewajaran kebijaksanaan penjualan kredit. Langkah yang ketiga adalah penerbitan SP2 dan pemberitahuan ke wajib pajak. Setelah mengetahui indikasi dan rasio risiko, maka petugas pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Ini merupakan kesempatan untuk wajib pajak agar bisa menyampaikan klarifikasi atau konfirmasi atas temuan yang telah dilakukan oleh petugas pajak. Selanjutnya adalah peminjaman dokumen. Dalam proses pemeriksaan pajak, wajib pajak harus meminjamkan buku catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan. Peminjaman tersebut dilakukan untuk menghitung besaran penghasilan kena pajak dan jumlah pajak yang terhutang. Selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian meliputi metode dan teknik pemeriksaan. Adapun metode-metode yang dilakukan pada saat pemeriksaan, yang pertama adalah metode langsung, yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku catatan. Metode tidak langsung, yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi metode langsung dengan keadaan di mana pemakaian metode langsung tidak dapat sepenuhnya dilakukan. Selanjutnya adalah pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. SPHP pajak adalah surat yang berisi mengenai hasil temuan-temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terhutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Daftar temuan hasil pemeriksaan harus dilampirkan pada saat melakukan penyampaian SPHP pajak. Selanjutnya adalah pembahasan akhir dengan wajib pajak atau closing conference. Pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan dan hasilnya dicantumkan dalam berita acara. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terhutang, baik yang disetujui maupun yang tidak, serta perhitungan sanksi administrasi. Dalam proses closing conference, berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan akan tetap dibuat oleh pemeriksa pajak, meskipun wajib pajak yang bersangkutan tidak hadir dalam temuan tersebut. Apabila wajib pajak setuju atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan, maka dokumen yang dibuat adalah berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan ektisar hasil pembahasan akhir. Dan selanjutnya adalah pembahasan dengan tim quality assurance. Salah satu hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan adalah mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance atau QA pemeriksaan. Hak ini dapat digunakan jika terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Selanjutnya adalah laporan hasil pemeriksaan atau LHP. LHP merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Next, saya akan menjelaskan sejarah perubahan peraturan tentang pemeriksaan pajak. Yang pertama ada perubahan pada Undang-Undang KUP. Pertama-tama pada tahun 1983 ada Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu ada perubahan pertama yang dilakukan karena ada prinsip kesetaraan antara wajib pajak dengan aparatur pajak, mulai ditekankan.
Prinsip keseimbangan atau kesetaraan antara wajib pajak dan aparatur pajak antara lain dengan diberikannya bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan dalam pengembalian lebih bayar pajak oleh negara. Atas perubahan ini, maka UU KUP 6 tahun 1983 resmi dicabut. Lalu selanjutnya ada perubahan ke Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2000, yaitu perubahan pasal 37 tentang besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan diatur dengan peraturan pemerintah terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun 1995 sampai dengan tahun pajak 2000. Diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Sebelumnya dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 2000. Lalu selanjutnya diubah lagi menjadi UU KUP Nomor 28 tahun 2007, yaitu terjadi perubahan yang ketiga. Perubahan ini adalah perubahan yang sebagian besarnya itu beberapa pengertian dan tata cara perpajakan di ketentuan umum dilengkapi. Lalu perubahan keempat yaitu UU KUP nomor 5 tahun 2008, yaitu perubahan pada pasal 37 poin A yang mengatur penyampaian surat pembetulan dan surat pemberitahuan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009. Dengan diberikannya pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan, pelunasan kekurangan, pembayaran pajak, dan ketentuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu selanjutnya ada UU KUP 16 tahun 2009, yaitu perubahan yang kelima terjadi, perubahan pasal 8 atas jangka waktu pembetulan surat pemberitahuan tahunan dengan jangka waktu paling lama 24 bulan atau 1 tahun. Penghapusan beberapa poin pada pasal 14 dan juga 27A, dan penetapan bahwa penyetoran pajak terhutang dilakukan paling lama 24 bulan atau 1 tahun. Dengan ini, UU KUP nomor 16 tahun 2019 dicabut, dan juga ada perubahan ke-6, yaitu UU nomor 7 tahun 2001 yang paling terakhir. Nah, di dalam UU nomor 7 tahun 2001 ini, sebagian besar perubahan dilakukan karena adanya harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP yang dilakukan pada tahun 2021. Perubahan peraturan pemeriksaan pajak yang kedua adalah di bagian peraturan pemerintah. Yaitu pertama-tama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Namun pada tahun 1994 ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang pencabutan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan, dan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Selanjutnya adalah keputusan Kementerian Keuangan. Yang pertama-tama diawali dengan KMK nomor 625 pada tahun 1994, diubah menjadi KMK nomor 545 pada tahun 2000 akibat adanya perubahan UU KUP nomor 6 tahun 1983 menjadi UU KUP nomor 16 tahun 2000. Lalu selanjutnya diubah kembali menjadi PMK nomor 123 tahun 2006 untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi pada tahun tersebut. Juga mendukung perkembangan investasi di dalam negeri serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di bidang pemeriksaan pajak. Selanjutnya dirubah kembali menjadi PMK nomor 199 tahun 2007 akibat adanya perubahan UU KUP tahun 2006 menjadi UU KUP 28 tahun 2007. Lalu selanjutnya diubah menjadi PMK nomor 82 2011 akibat perubahan yang mempertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum, lebih memberikan rasa keadilan terhadap wajib pajak atas pemeriksaan pajak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pemeriksaan pajak juga. Lalu diubah menjadi PMK nomor 17 tahun 2013, dan terakhir adalah PMK nomor 184 tahun 2015. Yang terakhir adalah surat edaran, yaitu yang pertama ada surat edaran 65 tahun 2019 dan juga surat edaran nomor 8 tahun 2012. Sekian presentasi untuk ujian tengah semester pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak. Terima kasih.